Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Widyaningsih dari kelas FM 20C, Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Farmasi. Manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Tanda-tanda sistem. Yang pertama, orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah. 2. Kesatuan dan kebersamaan. 3. Keterbukaan. 4. Dapat ditransformasikan. 5. Sifat ketergantungan antar bagian. 6. Mekanisme pengawasan. Penggolongan perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan kriteria faedah dan berdasarkan yuridis ekonomis. Yang pertama, berdasarkan kriteria faedah dibagi menjadi 4, yaitu faedah elementer, faedah bentuk, faedah tempat dan waktu, faedah jasa terhadap perusahaan lain. Yang pertama, faedah elementer, yaitu ekstraktif dan agraris. Yang kedua, faedah bentuk, yaitu industri atau kerajinan. Yang ketiga, yaitu faedah tempat dan waktu, yaitu perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, dan perusahaan pergudangan. Yang keempat, faedah jasa terhadap perusahaan lain, yaitu perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. Yang kedua, berdasarkan yuridis ekonomis, yaitu usaha perorangan, usaha persekutuan, firma, CV, PT Koperasi Yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan. Usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pada pribadi seseorang. Usaha persekutuan adalah kerjasama antara beberapa orang. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang, dan laba bersama. CV, persekutuan komanditer, adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan oleh perusahaan. PT, perseorangan terbatas, adalah berbadan hukum, suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris, disahkan oleh Kemenhumkan. Koperasi adalah suatu kumpulan yang anggotanya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Nominal partner, sebagai partner tapi tidak ikut memberikan modal dan tidak mendapat laba. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang didirikan dan berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikan. Yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba tergolong perusahaan. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara kecuali ditentukan oleh UU. Beberapa jenis sekutu. Yang pertama, general partner, bertanggung jawab penuh, memegang manajemen perusahaan. Special of limited partner, bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. Silent partner, tidak aktif, tidak terkenal sebagai partner oleh publik. Secret partner, aktif dalam partnership tapi tidak dikenal publik. Dormant or sleeping partner, tidak aktif dan tidak dikenal publik. Senior partner,
partner awal, modal besar, ikut memanage. Junior partner, kebalikan senior partner. 8 nilai primer asas budaya baru. Yang pertama, asas tujuan. Yang kedua, asas konsensus. Yang ketiga, asas keunggulan. Yang keempat, asas presentasi. Yang kelima, asas empiris. Yang keenam, asas kesatuan. Yang ketujuh, asas keakraban. Yang kedelapan, asas integritas. Budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti 1. Memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani. 2. Lebih banyak kerja akal, pikiran daripada kerja fisik. 3. Tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. 4. Manajer memberikan konsultasi, bukan perintah. 5. Kompetisi, keterampilan manajemen, dan bukan teknologi. Rasional, objek, normatif. Sukses, produktif, inovatif. Efektivitas karyawan, kualitas, produktivitas, efisien, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian atau survival. Budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena 1. Para karyawan loyal. 2. Nilai budaya menjadi pedoman perilaku. 3. Berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan, dan menghormati status sebagai karyawan. 4. Orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. 5. Karyawan paham apa yang boleh dan tidak dilakukan. 6. Karyawan saling mendukung, membantu. 7. Karyawan merasa dihargai. 8. Adanya kebersamaan dan saling pengertian. 9. Budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Produktivitas dan efisiensi. 1. Laba meningkat. 2. Harga pokok turun. 3. Hasil produksi mudah tersebar. 4. Harga jual dapat diturunkan. 5. Banyak pembeli karena murah. 6. Kompetitif. 7. Efisiensi waktu.